Nah, di sini pada jurnal pengembangan dan validasi teknik kromatografi lapis tipis kuantitatif untuk penentuan total aflatoksin dalam pakan unggas dan biji-bijian makanan tanpa pembersihan sampel dari Journal of Advanced Veterinary and Animal Research. Em, Ngeblur. Nah, pada ekstraksi aflatoksin dari sampel, permasalahan pertama yang saya ambil itu di mana di sini menyebutkan metode aflatoksin secara umum. Namun dia tidak menjelaskan jenis-jenis aflatoksin di mana aflatoksin ini kan ada empat, ada B1, B2, G1, dan G2 dengan toksisitas yang berbeda. Jadi jenis aflatoksin yang mana yang besar efek toksiknya. Nah, jadi sebenarnya semua jenis aflatoksin itu bersifat toksik. Nah, di sini kita bisa lihat pada pemisahan ini pada gambar 4. eh, di mana yang paling toksik itu adalah AFB1, di mana AFB1 itu pada gambar 4 ini menunjukkan pemisahan yang jelas dalam fase gerak KLT yang terdiri dari pelarut asetonitril atau ACN dan diklorometana atau DCM pada rasio 3:17, di mana sifat ini menunjukkan bahwa AFB1 dia itu bersifat cukup polar untuk terelusi oleh pelarut ini, tetapi tidak terlalu polar sehingga terikat pada fase diam silika gel sehingga dia jaraknya dari fase diam itu lebih jauh. Nah, selain polaritas, dia juga berkaitan dengan struktur dari AFB1 itu sendiri. Nah, di mana pada strukturnya, ini adalah struktur aflatoksin B1, eh, di mana AFB1 itu mengandung gugus fungsional seperti cincin kumarin, eh, yang cincin kumarin ini relatif polaritas. Sehingga kombinasi ini membuat AFB1 memiliki sifat amfifatik yang sedikit polar, tetapi dos ini mempengaruhi kelarutan AFB1 dalam pelarut organik dan interaksinya dengan molekul biologis seperti protein dan DNA. Selain itu adanya kaitan dengan efek toksiknya dan karsinogen kuat, terutama yang mengubahnya menjadi yang ini sangat mutasi genetik. Ngelek tapi nggak apa-apa udah sih ngelek. Coba tengok dulu. Aku post sih sekarang. Bentar dulu aja sih. Iya. Oh iya, aku belum bilang ya. Maaf, kenapa? Aku juga belum bikin sih, Cakar. Nggak panjang banget kok sebenarnya. Kalimatnya pendek-pendek kok, cuman ya bentuknya banyak. Oke, jurnal nomor 2 kayaknya beralih ke halaman ini. Selanjutnya, pada penyaringan sistem pelarut untuk deteksi kualitatif TAF dengan PTLC. Nah, di sini dikatakan dari 20 sistem pelarut berbeda yang diuji, hanya 7 yang menunjukkan pemisahan aflatoksin yang signifikan. Sebaliknya, yang lain hanya menyeret ekstrak bersama pelat TLC dengan sedikit atau tanpa pemisahan. Nah, apa penyebab dari ke-20 pelarut fase gerak yang sama-sama mengandung DCM, ACN, atau MEOH, sehingga menyebabkan hanya 7 pelarut yang dapat melakukan pemisahan yang memiliki kandungan yang sama dari ke-20 pelarut yang lain.
Nah, jadi adanya perbandingan rasio fase gerak, di mana fase gerak yang digunakan untuk KLT itu sangat bergantung pada rasio antara komponen polar dengan non-polar, di mana variasi rasio ini mempengaruhi kemampuan pelarut untuk memisahkan aflatoksin berdasarkan polaritas masing-masing. Nah, sebagai contoh di sini, ACN ditambah DCM itu tuh rasionya 3:17. Yang ini di mana hal ini dapat memberikan keseimbangan polaritas optimal untuk memisahkan aflatoksin seperti AFB1, AFB2, AFG3, AFG1, AFG2, sehingga rasio pelarut dengan dominansi pelarut polar seperti MEOH itu tuh mungkin terlalu kuat sehingga melarutkan semua senyawa sekaligus tanpa pemisahan. Nah, selain itu adanya kelarutan interaksi aflatoksin dengan fase diam, di mana aflatoksin ini memiliki sifat amfifatik sehingga interaksi dengan silika gel pada fase diam. Nah, dia itu bergantung pada polaritas pelarut, di mana sistem pelarut yang tidak tepat dapat membuat senyawa terlalu terikat pada fase diam sehingga tidak bergerak atau tidak terelusi, yang membawa semua senyawa bersamaan tanpa pemisahan karena pelarut terlalu nonpolar atau terlalu kuat. Di mana sistem pelarut yang berhasil biasanya memungkinkan keseimbangan interaksi antara pelarut dengan aflatoksin dan silika gel. Selain itu adanya polaritas relatif aflatoksin di mana AFB1 lebih nonpolar daripada AFG1 sehingga pemisahan yang dihasilkannya pun juga berbeda.